Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. How are you today? Welcome back to English time. Well, today we are going to learn about recount text. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai recount text. Nah, apakah ada yang sudah pernah mendengar apakah recount text? Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Okay, well, we are going to start. Recount text adalah text which tells about past event atau something happen in the past. Jadi recount text ini menjelaskan mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Cerita tentang masa lalu gitu, atau sesuatu yang sudah pernah terjadi. Nah, itu disebut dengan recount text. Jika sudah lampau, maka kalian harus tahu kata kerja bentuk keberapakah yang harus digunakan. Oke? Let's start one by one. Kita bahas satu persatu. Recount text type yaitu ada 4 jenis, tipenya ada 4 nih. Yang pertama ada personal recount, factual recount, lalu biographical recount, dan imaginative recount. Nah, personal recount ini menceritakan pengalaman pribadi penulis. Nah, menceritakan pengalaman pribadi itu personal. Kalau yang faktual itu menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Lalu yang biografikal menceritakan kisah hidup seseorang. Lalu yang imajinatif itu menceritakan tentang imajinasi penulis itu sendiri atau hal yang sudah pernah terjadi. Well, ini adalah contoh dari personal recount. Contohnya ini judulnya Trip to Bromo. Trip to Bromo. Jadi ini menjelaskan tentang pengalaman personal ya, pengalaman si penulis tersebut. Nah, pengalamannya ternyata ada trip to Bromo dan ada juga vacation to Yogyakarta. Ini adalah contoh judulnya. Nah, kalian sudah kebayangkan gitu, kalau misalkan kalian sudah pernah pergi kemana, ataukah ke pantai atau kemana, itu kalian bisa ceritakan di personal recount itu. Selanjutnya ini bentuk yang factual recount. Factual recount itu berarti yang fakta, kejadian yang fakta yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Contohnya ada airplane crash in Jakarta, lalu ada COVID-19 in Indonesia. Nah, dua contoh judul ini kan memang dua-duanya sudah pernah terjadi, ya kan, di masa lampau. Nah, bisalah diceritakan kembali karena ini menceritakan kejadian yang fakta dalam bentuk past tense seperti itu. Selanjutnya ada biographical recount, dan ini adalah contoh dari biographical recount, yaitu menjelaskan tentang biografi Bapak B.J. Habibie. Nah, biografi itu menjelaskan tentang orang tersebut, jadi seperti kisah hidup orang tersebut gitu ya. Itu namanya biografi. Nah, di sini diceritakan banyak sekali tentang Bapak B.J. Habibie. Pokoknya intinya biografi itu menceritakan tentang orang, kisah hidup seseorang itu ya, dari mulai lahir dan segala yang terjadi pada dirinya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua ada biographical recount dari Ki Hajar Dewantara. Itu sudah ada gambarnya dan sudah ada contoh ceritanya, dari mulai biografi itu pendidikannya apa, lalu beliau itu sebagai apa, menceritakan orang tersebut ya. Oke, sampai sini semoga semua anak-anak memahami materi yang dijelaskan. Selanjutnya selain biographical recount ada juga yang terakhir yaitu imaginative recount. Yang namanya imaginative itu adalah imajinasi. Nah, berdasarkan gambar yang sudah saya contohkan, kalian bisa memberikan cerita berdasarkan imajinasi kalian sendiri. Kira-kira gambar ini mau kalian ceritakan seperti apa? Nah, tapi ingat karena recount itu past tense. Jadi kalian menceritakannya dalam bentuk past tense atau seakan-akan gambar ini sudah pernah terjadi di masa lalu. Nah, seperti itu. Jadi imaginative recount itu berdasarkan imajinasi penulis atau sesuatu hal yang pernah terjadi, ya. Okay, we are going to the purpose of recount text. Jadi
Tujuan dari recount text ini adalah to retell the past event. Yang pertama, untuk menceritakan kegiatan yang terjadi di masa lampau atau aktivitas yang sudah pernah terjadi, ya. Yang kedua, to share information about an accident. Yang kedua ini to share information, memberikan informasi mengenai accident. Accident ini kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Selanjutnya to share unforgettable experiences. Nah, to share unforgettable experiences. Experience ini pengalaman. Pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau yang tidak pernah terlupakan atau yang suka diingat terus gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada to make the students learn something, untuk membuat siswa ini mempelajari sesuatu. Nah, itu adalah purpose dari recount text, tujuan dari recount text itu sendiri. Oke, next we are going to the generic structure of recount text. Jadi, generic structure dalam recount text itu ada 3. Generic structure itu masuknya struktur-strukturnya ya. Di recount text ini yang pertama ada orientations, information about time, place, and those involved. Jadi mengenai informasi waktu dan tempat dan segala sesuatu hal yang memperkenalkan cerita tersebut. Nah, orientation ini selalu berada di awal paragraf. Selanjutnya yang kedua ada event. Event ini list of action atau something happen in the story. Event ini adalah kontennya, ceritanya seperti apa dan bagaimana terjadi, berapa hari, waktunya berapa lama, seperti itu. Jadi semuanya diceritakan di dalam event ini ya, di paragraf kedua atau lebih. Nah, selanjutnya yang terakhir ada reorientation. Reorientation ini message atau writer's view and feeling toward the story. Jadi, di reorientation ini biasanya ada pesan tertentu dari penulis itu. Jadi, apa yang dirasakan penulis dan point of view si penulis ini seperti apa. Seperti itu ya. Jadi, reorientation ini selalu ada di paragraf terakhir. Here are language features of recount text. The first is past tense. Jadi, recount text ini pasti menggunakan tata bahasanya yaitu past tense. Past tense ini adalah kejadian yang sudah lampau ya. Nah, cirinya past tense itu apa? Itu contohnya di bawah. I went to Bali last week. I went. When-nya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Lalu ada keterangan waktu last week, tandanya bahwa kejadian itu sudah lampau. Selanjutnya action verb. Action verb ini adalah kata kerja yang dilakukan seperti walk, stay, lalu went, semuanya adalah action verb. Dan verb kedua ya, conjunction. Conjunction ini kata hubung antara kalimat satu dengan kalimat kedua atau paragraf satu dengan paragraf yang kedua. Selanjutnya ada adverb of time. Adverb of time ini menjelaskan keterangan waktu, terjadinya kapan, hari apa, berapa lama terjadinya, apakah kemarin, bulan lalu, atau minggu lalu, seperti itu ya. Berikut adalah contoh dari recount text mengenai going to Cermin Beach. Saya akan jelaskan sedetail mungkin. Saya sudah memberikan warna yang berbeda untuk setiap keterangan. A few months ago, di paragraf pertama menjelaskan mengenai adverb of time. A few months ago tandanya berarti waktunya sudah beberapa bulan yang lalu. I went to Cermin Beach with my family. I and my family adalah participan yang mana orang yang melakukan. Selanjutnya ada Cermin Beach. Cermin Beach adalah tempatnya. Jadi adverb of place, tempat di mana terjadinya aktivitas tersebut. Oke. Selanjutnya ada tanda biru, yaitu kata kerja bentuk kedua atau action verb bentuk kedua ya. Di situ banyak sekali action verb dan sudah saya berikan tanda supaya kalian bisa lebih mudah untuk memahami. Selanjutnya yang terakhir ada finally and before. Jadi dua kata ini adalah conjunction atau kata hubung untuk satu kalimat ke kalimat lain atau satu paragraf ke paragraf lainnya. Nah, sekarang saya akan
jelaskan juga strukturnya, generic strukturnya. Paragraf pertama ini menjelaskan mengenai orientation, di mana tempat itu terjadi, partisipannya siapa, terjadinya di mana, kapan, itu ada di orientation. Jadi event ini kejadian di sana itu apa saja. Paragraf terakhir di orientation ini menjelaskan tentang pesan atau kesan dan perasaan si penulis tersebut. Baiklah anak-anak, we are going to the evaluation step. Yang pertama yaitu kalian harus writing, menulis materinya yang ada di video, kalian catat semuanya. Selanjutnya kalian capture seperti biasa, difotokan. Setelah difoto, upload to WA group. Jadi silakan setelah kalian mencatat, difotokan. Setelah difotokan, upload ke WA group. Setelah itu barulah kalian bisa mengerjakan evaluasi. Nah, untuk evaluasinya apa? Nah, berikut adalah evaluasi for today. Make your personal recount text. Jadi kalian tulis contoh dari personal recount berdasarkan personal recount masing-masing ya. Jadi pengalaman masing-masing yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, write on a folio paper. Jadi tulis di kertas folio, yang mana recount text-nya ini harus terdiri dari orientation, event, dan reorientation. Minimal 10 baris. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Dikumpulkan minggu depan melalui Google Form. Dan silahkan kalian kirimkan ke sekolah pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 ya. Jadi dikumpulkan minggu depan hari Jumatnya ya. Oke, this is the end of our meeting today. Well, if there are some questions, please ask me. Kalian bisa bertanya pada saya jika ada beberapa pertanyaan yang belum kalian pahami mengenai materi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.